Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, hari Jumat adalah hari yang agung dan penuh dengan berkah. Hari Jumat adalah hari paling utama di antara hari-hari yang ada dalam seminggu. Terdapat keutamaan yang tidak terdapat pada hari-hari yang lain. Namun kita harus meraih keutamaan itu dengan cara sikap dan perilaku seorang muslim ketika akan menemui hari Jumat, dengan memahami dan mengamalkan adab-adab dan sikap seorang muslim pada takan. Padanya dia diturunkan ke bumi, padanya dia diampuni, padanya dia diwafatkan, dan padanya kiamat terjadi. Tidak ada satu makhluk pun saat pagi datang di hari Jumat melainkan pasti mendengarkan kalau kiamat telah tiba, hingga matahari terbit, karena takut akan datangnya hari kiamat, kecuali anak Adam. Pada hari itu ada saat tidak ada seorang muslim pun menemuinya dalam keadaan sholat, lalu dia meminta sesuatu, kecuali Allah pasti akan memberikan kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1046 dan disahihkan oleh Albani. Yang kedua adalah memperbanyak sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Solawat adalah sarana untuk mendapatkan cahaya di alam kubur. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat, karena tidak ada seorang pun bersolawat pada hari itu kecuali pasti ditunjukkan kepadaku. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Baihaqi. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membaca solawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408. Yang ketiga, membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan pada sholat subuh di hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ketika sholat fajar atau subuh, beliau membaca Alif Lam Mim Tanzilu atau surat Az-Sajdah.
dan hal ata atau surat Al-Insan. Hadis riwayat Bukhari nomor 891 dan Muslim nomor 880. Yang keempat, niat yang baik dan meninggalkan jual beli. Hendaknya orang yang pergi ke masjid berniat untuk memenuhi panggilan Allah, bukan karena kebiasaan atau perintah manusia. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Yang kelima, siapkan baju khusus untuk hari Jumat. Hari Jumat adalah hari raya kaum muslim di mana mereka bertemu dan berkumpul. Bagi orang yang mampu, hendaklah membuat 2 baju khusus sehingga menghadiri sholat Jumat dengan baju yang bersih. Nabi SAW bersabda, apakah yang menghalangi kalian yang memiliki kelebihan harta untuk membuat 2 baju yang dipakai di hari Jumat selain baju kerjanya? Yang keenam adalah mandi untuk sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, jika datang Jumat pada salah satu di antara kalian, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Bukhari nomor 877 dan Muslim nomor 844. Para ulama fikih menyepakati kesunahan mandi besar pada hari Jumat agar ketika berkumpul dengan orang banyak tidak timbul bau yang tidak sedap dari diri seorang muslim. Yang ketujuh, bersiwak dan memakai wangi-wangian. Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap yang sudah baligh. Hendaklah memakai siwak dan memakai wangi-wangian kalau ada. Hadis riwayat Bukhari nomor 880 dan Muslim nomor 846. Yang kedelapan, memotong kuku dan memotong kumis sebelum berangkat ke masjid. Aktivitas ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memotong kumisnya dan kukunya pada hari Jumat sebelum berangkat untuk sholat. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kesembilan, bersegera menuju masjid dan berusaha mendapatkan shaf pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandinya orang junub, kemudian berangkat ke masjid paling pertama, maka dia bagaikan orang yang berkurban unta. Siapa yang datang pada urutan kedua, maka dia bagaikan orang yang berkorban sapi. Siapa yang datang pada urutan ketiga, maka dia bagaikan orang yang berkorban domba. Siapa yang datang pada urutan yang keempat, maka dia bagaikan orang yang berkorban ayam. Lalu siapa yang datang pada urutan kelima, maka dia bagaikan orang yang berkorban sebutir telur. Apabila imam telah keluar, para malaikat datang untuk mendengarkan khotbahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 881 dan Muslim nomor 850. Anjuran yang ke-10 adalah berjalan kaki untuk sholat Jumat, mendekat kepada imam dan mendengarkan khotbah. Aus bin Aus Ats-Tsaqafi mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat
lalu berangkat pagi-pagi dan bersegera, sementara berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan, lalu dia mendekat ke arah imam mendengarkan khotbahnya dan tidak berbuat sia-sia, maka baginya setiap langkahnya dari rumah ke masjid seperti beramal soleh selama 1 tahun dengan pahala puasa dan sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 345 dan Tirmizi nomor 496. Lalu yang ke-11, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadilah sebaik-baik muslim, apalagi ketika sudah di dalam masjid. Ketika hendak sholat Jumat, dia tidak akan berbicara tanpa alasan, mengganggu orang lain dengan tangan atau perbuatan sia-sia lainnya. Yang ke-12, memperbanyak zikir dan doa. Selama berada di masjid, sebelum imam menaiki mimbar, hendaklah membaca Al-Quran, membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan lain-lain. Yang ke-13, dianjurkan berdoa seraya menuju masjid dan berjalan dengan tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan doa berikut ini dalam perjalanannya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa adzim li nuran, yang artinya, ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku penuh dengan cahaya, di dalam penglihatanku juga cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, dan besarkanlah cahaya untukku. Lalu yang ke-14, berdoa ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kanan. Dari Abdullah bin Hasan, dari ibunya Fatimah binti Husain, dari neneknya Fatimah Al-Kubra berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk masjid, beliau berkata, Rabbi firli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 314 dan Ibnu Majah nomor 771 dengan sanadnya sahih. Yang ke-15, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dari Abu Qatadah As-Salami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari nomor 444 dan Muslim nomor 714. Anjuran yang ke-16, tidak melangkahi orang lain ketika di dalam masjid. Abdullah bin Busri berkata, seorang laki-laki datang ke masjid. Dia melangkahi leher-leher orang pada hari Jumat, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Beliau bersabda, duduklah, sesungguhnya kamu menyakiti. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1118. Yang ke-17, tidak memisahkan orang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang menyuruh saudaranya berdiri, kemudian dia duduk di tempat itu. Perawi berkata kepada Nafi, pada hari Jumat. Kemudian dia menjawab, pada hari Jumat dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 911 dan Muslim nomor 2179.
Yang ke-18, dianjurkan untuk tidak mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Tidak boleh berpuasa apabila hanya dilakukan di hari Jumat atau dengan niat mengistimewakan hari tersebut dengan puasa. Namun diperbolehkan apabila diiringi dengan hari lain atau termasuk Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Rasulullah bersabda, "Janganlah salah satu di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 1985 dan Muslim nomor 1144. Demikianlah sedikit yang bisa kami sampaikan dan bagikan kepada sahabat-sahabatku semuanya. Semoga ulasan ini dapat memberikan manfaat dan bisa membuat kita sedikit menjadi lebih baik sebagai umat muslim yang selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.